Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha. Saya mahasiswa dari Stikes Cirebon, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai depresi. Yang pertama itu pengertian depresi. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi fungsi fisik, psikologi, dan sosial seseorang. Depresi juga dapat didefinisikan sebagai gangguan mood atau keadaan sedih yang berkepanjangan. Keadaan tersebut timbul tanpa alasan yang jelas baik pada tubuh maupun keadaan pikiran seseorang. Selanjutnya itu gejala-gejala depresi. Gejala yang utama, yang pertama itu perasaan depresif atau perasaan yang tertekan. Yang kedua itu hilangnya rasa minat dan semangat. Yang ketiga itu menurunnya energi untuk menuju meningkatnya cepat lelah. Gejala-gejala lainnya itu meliputi yang pertama konsentrasi dan perhatian berkurang, yang kedua perasaan bersalah dan tidak berguna, yang ketiga itu tidur terganggu, yang keempat harga diri dan kepercayaannya mulai berkurang, yang kelima perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, yang keenam itu nafsu makan berkurang. Selanjutnya itu simptom-simptom depresi. Yang pertama itu simptom efektif, yang kedua itu simptom motivasional, yang ketiga itu simptom kognitif, yang keempat itu simptom perilaku. Simptom efektif itu meliputi kesedihan, hilangnya kesenangan, apatis, dan hilangnya perasaan cinta terhadap orang lain. Simptom motivasional adanya harapan untuk melarikan diri atau bunuh diri. Simptom kognitif adalah kesulitan untuk konsentrasi, kesulitan untuk mengingat, dan adanya pikiran yang menyimpang. Simptom perilaku merupakan refleksi kepasifan menarik diri untuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya itu jenis-jenis depresi. Yang pertama itu depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Depresi ringan itu ciri-cirinya yang pertama sekurang-kurangnya 2 dari 3 gejala utama ditambah 2 dari gejala lainnya. Yang kedua itu lama periodenya sekurang-kurangnya 2 minggu. Yang ketiga itu hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan sosial yang umum dilakukan. Depresi sedang itu ciri-cirinya yang pertama sekurang-kurangnya 2 dari 3 gejala utama depresi ditambah 3 atau 4 gejala lainnya. Yang kedua, lama periodenya minimum 2 minggu. Yang ketiga, mengalami kesulitan nyata untuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Depresi berat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu depresi berat tanpa gejala psikotik. Cirinya itu 3 dari gejala utama harus ada ditambah sekurang-kurangnya 1 gejala lainnya. Yang kedua, lama periodenya sekurang-kurangnya 2 minggu. Yang ketiga, tidak bisa meneruskan kegiatan sosial. Yang kedua itu depresi berat dengan gejala psikotik. Cirinya itu periode depresi berat yang memenuhi kriteria menurut depresi berat tanpa gejala psikotik disertai dengan halusinasi dan depresif. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab depresi. Yang pertama itu pandangan biologis, meliputi faktor neurokimia terhadap otak yang mengakibatkan stres dan faktor genetik. Yang kedua itu pandangan kognitif, meliputi pandangan negatif terhadap diri sendiri, pandangan negatif tentang lingkungan, pandangan negatif tentang masa depan. Yang ketiga itu pandangan spiritual, yang keempat itu pandangan psikoanalisa, yang kelima itu pandangan behavioristik. Selanjutnya itu penanganan depresi. Yang pertama itu terapi psikoreligius, melalui pendekatan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan cenderung untuk menyentuh sisi spiritual manusia. Yang kedua itu terapi musik. Terapi musik merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk penanganan depresi. Yang ketiga itu terapi keluarga, digunakan untuk membangun keseimbangan dalam sistem keluarga. Yang keempat itu farmakoterapi. Salah satu penanganan depresi yang banyak digunakan adalah obat-obatan, terutama pada kasus depresi yang lebih parah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.